Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Pada satu ketika Paul Greeley dan istrinya ini datang ke sebuah bank tulang untuk membeli tulang manusia ya, bukan tulang untuk dimasak. Menemukan gitu kok ada banyak sekali variasi tulang, bentuk-bentuk tulang yang berbeda gitu. Kenapa tulang itu bentuknya nggak sama gitu kan? Begitu dilihat masing-masing tulang ini dijejerin, itu ternyata tulangnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dan karena beliau memang sedang mempelajari anatomi, akhirnya Paul Greeley mencoba untuk menemukan hubungan apakah bentuk tulang yang berbeda ini akan memberikan perbedaan pada saat kita melakukan sebuah gerakan. Jadi beliau mulai meneliti hubungan antara bentuk tulang ini dengan gerakan yang dihasilkan dan apakah ini mempengaruhi range of motion, kelenturan seseorang gitu. Dan akhirnya dari sana ditemukan bahwa karena selama ini di yoga kita hanya mempelajari mengenai muscle, karena kan kalau di hatha kita kan belajar mengenai otot ini yang diaktifkan pada saat kita melakukan pose misalnya, tetapi belum menjawab kenapa untuk orang-orang tertentu meskipun sudah melakukan latihan bertahun-tahun tetapi tidak mampu mencapai kedalaman sebuah pose seperti halnya orang lain gitu. Jadi kenapa mungkin kita nih sama temen nih latihan sama BFFF, best friend forever kita gitu kan, latihannya barengan, kemudian durasinya juga sama, tapi kok dia mendapatkan pose dengan range of motion yang jauh lebih terbuka, sementara saya kok nggak bisa, padahal porsi latihannya sama gitu. Sudah dilatih kok nggak bisa mencapai pose yang sama gitu. Nah di situ kan pasti ada pertanyaan kan di kita kan, kok saya nggak bisa, salahnya di mana gitu kan. Nah di situ akhirnya Paul ini meneliti bahwa memang ada satu hal yang selama ini terlewatkan dari pemahaman kita adalah mengenai faktor struktur tulang. Jadi bone morphology. Jadi kenapa di Yin Yoga akhirnya memang banyak mempelajari compression point, mempelajari bahwa setiap manusia itu memiliki tubuh yang unik, yang berbeda satu sama lain, yang mana struktur tulangnya akan mempengaruhi kemampuan dari kita untuk membuka range of motion dari persendian kita. Jadi kenapa kalau kita tidak bisa melakukan sebuah pose, di situ selalu ada dua penyebab. Skeletability yang berhubungan dengan struktur ataupun proporsi dari tulang, dan kelenturan dari otot maupun fasianya. Jadi kalau tadi masih ingat, kita ada dua sisi yang dilihat, dipanjangkan dan dipendekkan pada saat kita melakukan pose. Masih ingat? Yang dipanjangkan di sana menghasilkan tension, yang dipendekkan itu ada compression. Jadi tension itu berhubungan dengan kelenturan, compression itu berhubungan dengan bone, dengan tulang. Panggilannya siapa cantik? Kevia? Panggilannya Kevia. Kevia ya. Oke, sebelum mumpung sudah ngobrol, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sedikit ya, perkenalan dulu ya. Karena saya baru pertama kali nih ketemu sama Kevia, saya spotlight dulu ya, boleh memperkenalkan diri sedikit ya. Aku Kevia. Ini aku ikut baru pertama kali tapi langsung mau nanti kayaknya acak karena aku kerja, jadi aku emang cari waktu yang tepat. Aku Yin maksudnya di luar gitu 1,5 tahunan gitu, terus aku kayak mikir wah mungkin bisa ngambil sertifikasi, nyicil dikit-dikit, nggak tahu kedepannya mungkin bisa ngajar. Oh
Berarti di sini semuanya udah kayak bareng waktu modul 1 gitu ya? Enggak, acak juga ikutnya, cuman mereka udah sudah ikut sebelumnya meskipun nggak dalam satu grup, karena memang kan kami nggak mewajibkan harus urut kan ngambilnya, jadi boleh acak juga memang, karena setiap modulnya memang saya buat bisa berdiri sendiri gitu, nggak harus berurutan. Kevia sendiri tinggalnya di mana kah? Di Bali? Aku sebenarnya di Jakarta, kalau kantornya di Jakarta. Cuman ini pas aku juga lagi di Bali sih, karena aku cuti gitu. Jadi aku dari Bali juga. Oke. Gitu. Aku tahu Yin Yoga World tuh dari beberapa guru aku yang di Yin Yoga World gitu, kayak Devi Nasta gitu, Dede. Iya. Oh, jadi kayak ya udah aku tahu terus sempat nanya-nanya gitu. Ya udah. Baiklah, kita sama-sama belajar. Terima Kenalnya kasih. semua. Oke, Jen, apa kabar? Nah, nggak keluar suaranya. Coba. Oh, udah. Oh ya, selamat pagi semua. Apa kabar Mbak Yuni? Baik, sehat Jen. Puji Tuhan, sehat. Sehat. Aduh kangen banget sama Mbak Yuni dan teman-teman. Semangat untuk kita semua. Semangat. Jen masih di Jogja kah? Di Jogja until 2 years, sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Oke. Wah, asik. Berharap satu waktu bisa ke Bali. Amin. Ayo. Ya, terima kasih. Kemarin yang setelah Titi 1 yang Titi 1 ya Jen ikut waktu itu ya. Sempet mengaplikasikan kah sharing ataukah? Karena juga masih sibuk kuliah ya, jadi kebanyakan untuk saya dan teman-teman dekat aja. Jadi mereka izin ini gimana ya, mari ke rumah gitu-gitu aja, belum sempat ini ya, karena memang waktu juga terbatas ya. Bisa menikmati kah sharingnya? Lah Mbak Yuni, makanya penasaran terus ini sampai mau finish lah, mudah-mudahan bisa sampai 200. Siap. Thank you Jen. Oke, berikutnya Suri, apa kabar? Aku belum kedengeran. Kedengeran. Oke, baik, Mbak. Sehat-sehat? Halo Carla, sehat. Ada banyak yang belum saya kenal ya. Iya, kenalnya cuma Carla doang ya. Iya, kenal waktu itu baru 2 tahun yang lalu ya. Iya, kita sebelum Miss Courageous-nya datang kan, itu kan pas. Iya. Januari kalau nggak salah. Oke, kita ketemu di layar aja hari kali ini ya. Oke, tunggu langsung di Bandung nanti ya. Siap. Thank you Suri. Iya, terima kasih. Kan banyak. flightnya udah ada lagi yang direct ke Bandung kan lo. Dulu sempat malas ke Bandung, harus transit kan, nggak ada yang direct kan waktu itu, sempat yang pas terakhir ke Bandung harus transit Halim dulu. Iya benar ya, lama. Thank you Suri. Terima kasih. Mas Bayu, apa kabar? Ya, selamat pagi semua. Kabar saya alhamdulillah baik. Senang bertemu dengan semua. Ini kebetulan ada beberapa yang sudah saya kenal seperti Cik Dona, kemudian ada Mbak Jane yang baru ketemu kemarin. Oh, dapat Dan ketemu. yang lain kayaknya salam kenal deh, kayaknya dan ketemu juga. Paling ganteng hari kali ini Iya, Mas cowok sendiri Bayu. soalnya. Sama Pak Made kayaknya. Sama Pak Made di belakang layar. Iya. Jadi semoga nanti kita semua, kalau menurut kata Pak Made, jadi lulusan yang keren dan berkualitas. Amin. Dan rahayu. Matur nuwun Mas Bayu. Amin. Sama-sama. Bayoli. Halo, selamat pagi Mbak Yuni, selamat pagi semua. Sebagian sudah saya kenal karena sering latihan bareng, seperti Mbak Jane, Mbak Dona,
Kemarin Mas Bayu juga ketemu deh waktu spesial. Oh iya. Karena Mas Bayu datang agak telat, jadi kan saya lihat. Cuma sepintas karena terus cepet selesai kelas sudah ya. Nah, ya mudah-mudahan dengan Titi kali ini gitu kan kita jadi lebih kenal seperti kemarin saya kenal teman-teman yang waktu saya ikut Remi di Titi 1. Semoga kita semua lancar mengikuti titik ini. Amin. Dan mendapatkan manfaat, jadi berkat juga untuk yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ciolinya baru habis remedi, jadi masih fresh. Ikutnya udah lama banget ya. Tahun lalu jadi masih fresh terus lanjut biar gak lupa. Cioli ikutnya sudah 4 tahun yang lalu ya? 5 tahun? 5 tahun Bayu. 5 tahun ya, 2017 ya. Itu kan masih workshop, jadi kan modul 1. Jadi bener-bener kayak kemarin sih bener-bener ikut Titi baru ya. Terima kasih. Cidana, perkenalkan diri dulu sedikit. Oke, saya Dona dari Jogja. Ini kemarin udah ikut modul 1 ya. Dan satu-satunya modul yang masih saya buka sampai sekarang. Beda dengan ketika ikut yang lain selesai sudah. Ini harus dibaca, gila. Seperti yang saya bilang, jadi saya suka bukunya meskipun lecek gitu, artinya kan sering dibuka gitu, karena kan saat Titi mungkin belum semua keinget gitu, harus dibuka-buka lagi kan. Tapi tetap ini sih Mbak Yuni, menurut saya tetap dibuka terus. Artinya apa ya? Sepertinya masih terjadi connecting ya, ketika baca yang ini kemudian melanjutkan ke belakang terus, jadi kayak ketagihan nggak mau lepas dari bukunya. Syukurlah. Apalagi memang karena saya ngajar, jadi sekarang kan sudah saya combine untuk Hatha dan Yin ya, sehingga saya berusaha untuk seimbang, sehingga mau tidak mau kan saya harus terus membaca itu ya, sehingga pada saat menyampaikan ke murid, artinya ketika kita hatanya yang-nya ini kita mengaktifasi, mengkontraksikan otot yang ini kaitannya dengan meridian ini, jadi ketika di yin langsung nyambung, muridnya juga tambah pinter. Dan saya suka ketika muridnya ikut pinter, berarti kan tidak sia-sia saya membagikan ilmunya. Iya, gitu betul. Terima kasih, mudah-mudahan semakin manfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya lah, karena ini benar-benar jadi apa ya, ketagihan itu tadi. Terima kasih. Oke. Kali ini saya dibantu sama kakak mentornya Carla. Carla boleh perkenalan sedikit? Halo, saya Carla. Dari mana, yo? Saya di Bandung. Saya ikut dulu yang modul pertama tuh sama Mbak Yuni itu di Bandung waktu masih belum pandemi. Terus setelah itu ya sudah, hati tidak pernah berubah lagi. Kecantol ya Carla ya? Kecantol, kecemplung, udah kelolok aja. Sampai sekarang saya masih mengikuti training-training juga. Terima kasih. Jadi kami karena waktu salah satu berkah pandemi gitu adalah kami membuat modul lanjutan yang mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi awalnya kan YW itu ada hanya RYS 200 kan, jadi hanya ada modul 200 jam. Kemudian waktu pandemi, sebelumnya sebenarnya sebelum pandemi, teman-teman yang sudah selesai 200 jam itu selalu minta modul lanjutan. Saya bilang udahlah ikut buat saya gitu kan, Yin 200 jam ya sudah gitu, nanti diperdalam entah mereka belajar lebih jauh di titik yang mana gitu, mau belajar Hatha kah, Vinyasa kah atau apa gitu. Tapi pada minta lanjut dong Yin, masih pengen belajar gitu. Akhirnya waktu itu
dipaksa-paksa gitu menetapkan akhirnya satu modul. Dan pas pandemi kan saya juga nggak bisa traveling kan, akhirnya meluangkan waktu untuk nulis modul gitu iseng. Akhirnya saya mikir kalau buat modul lanjutan tapi kalau nggak ada wadah sekolahnya kan sayang juga gitu kan. Akhirnya saat pandemi itu apply untuk lanjutan RYS 300, jadinya YYW itu sekarang totalnya adalah RYS 200 dan RYS 300, jadi kalau di total jadi 500 jam. Dan teman-teman yang sudah selesai 500 jam masih tetap ayo dong buat lagi, masih pengen belajar. Kan saya bingung ya mau buat modul apa lagi gitu kan. Tapi akhirnya memutuskan bahwa mereka yang sudah lulus 500 jam belajarnya mungkin nggak sebagai peserta lagi, tetapi belajar sebagai mentor. Karena kan pada saat kita belajar menyerap ilmu itu kan akan beda dengan saat kita belajar mengeluarkan apa yang sudah kita pelajari. Dan akhirnya mulai akhir tahun lalu gitu kami mulai menggunakan sistem mentoring. Jadi sebenarnya memberi kesempatan untuk mereka yang sudah selesai 500 jam supaya ilmunya tidak hanya berguna untuk mereka tapi juga buat teman-teman yang ada di TT gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seputaran materi misalnya atau apapun, nanti bisa ke Carla atau ke saya. Seperti biasa kalau saya kan selalu open terhadap pertanyaan, mau lewat WhatsApp, mau lewat IG, silahkan gitu. Jadi untuk Titi kali ini nanti Carla akan banyak membantu saya terutama di sisi fascia teorinya. Carla juga belajar nggak cuma di YYW tapi juga belajar sama guru saya Jopi. Jadi seperti yang selalu saya bilang di Titi YYW itu memang saya yang paling ingin itu sebenarnya bukan mengenai kalian belajar berapa modul, dapat sertifikat berapa jam, tetapi memunculkan keinginan untuk belajar dari siapapun, dari manapun. Karena pada saat kita memiliki keinginan untuk belajar, itu kita akan terus berkembang gitu pikirannya, wawasan kita juga akan terus berkembang. Dan sisi positifnya buat saya pada saat kita semakin banyak belajar, semakin merasa tidak tahu. Ya kan, dulu masih ingat kan, semakin banyak belajar kok jadinya rasanya kayaknya makin bodoh gitu kan, makin banyak yang nggak tahu karena pikiran kita sudah lebih terbuka. Pada saat kita belajar baru sedikit kayaknya sudah tahu semuanya gitu kan, kayak katak dalam tempurung kan, kayaknya udah tahu dunia. Begitu kita keluar loh ternyata banyak yang nggak tahu gitu. Akhirnya itu juga mungkin akan membuat kita menjadi semakin humble, semakin rendah hati. Karena pada saat kita tahu sedikit, punya sedikit, itu kadang ego kita membuat kita jadi sombong karena kita sudah merasa punya segalanya, sudah tahu segalanya gitu. Tapi pada saat kita belajar terus kita tahu, oh iya ternyata ilmu saya masih cetek, itu kan masih banyak orang yang lebih punya ilmu yang lebih banyak gitu. Jadi kita menjadi lebih humble. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence.